Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Sumana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai IP address dan juga subnetting. Di sini kita harus tahu IP itu ada dua ya teman-teman jenisnya. Yang pertama IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, kita di sini akan membahas versi 4. Jadi kita tidak akan terlalu fokus ke versi 6 atau kita tidak akan membahas versi 6. Seperti itu. Nah, IP 4 ini memiliki bit yaitu 32 ya teman-teman. Dan juga memiliki 4 tag seperti ini contohnya, yaitu x titik x titik x titik x. Nah, setiap masing-masing x ini memiliki angkanya masing-masing, yaitu angkanya dari 0 sampai 255. Gak bisa kurang, gak bisa lebih untuk angkanya ini. Kayak min 1 atau 270 itu gak bisa teman-teman. Nah, kita di sini akan langsung saja ke contoh IP-nya saja ya teman-teman. Kayak ini contohnya nih, 192.168.1.1. Nah, sebenarnya di sini kalian bebas ya mau angkanya gimana, nggak harus 192.168.1.1. Yang penting si angkanya ini nggak lebih dari 255 dan nggak kurang dari 0 ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk penulisan IP yang benar itu menggunakan slash seperti ini contohnya nih. Seperti ini teman-teman. Nah, apa sih slash 24 ini? Slash 24 ini bisa dinamakan juga prefix teman-teman. Kita bisa sebut teman-teman prefix ya. Apa itu prefix teman-teman? Prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Jadi kayak kita tulis dulu teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk mencari IP yang bisa dipakai, kita akan belajar yang apa namanya itu subnetting teman-teman. Kita akan belajar subnetting. Nah, di dalam subnet ini ada berbagai macam, yaitu yang pertama kita harus mencari total IP, terus di sini total IP. Yang kedua kita harus mencari yaitu subnet mask. Ketiga, kita harus mencari IP network, dan yang keempat kita harus mencari IP broadcast teman-teman. Dan yang kelima kita harus mencari IP range teman-teman. Nah, untuk mencari total IP ini caranya ada dua cara. Yang itu cara mudah, yang cara yang kedua yang pertama dengan cara bilangan biner, yaitu seperti 01
Nah, ini bisa disebut bilangan biner. Tapi kalau menggunakan bilangan biner akan ribet atau sedikit susah teman-teman. Dan yang kedua, ini kita bisa menggunakan rumus teman-teman. Nah, bagaimana sih rumusnya itu? Kita di sini akan menggunakan rumus 32 kurang prefix. Nah, 32 ini dari mana sih? Dari jumlah bit dari IP versi 4 teman-teman. Nah, jadi rumusnya itu 32 kurangi prefix. Nah, prefix itu yang ini teman-teman, yang 24. Misalkan di sini 32 dikurangi 24 sesuai yang di atas, sama dengan 8 teman-teman. Berarti maksimal ini udah mentok teman-teman, udah permanen sekaligus seperti itu teman-teman. Yang kedua, kita bisa pangkatkan 2 pangkat 3 berarti teman-teman, pangkat 8 teman-teman. Nah, 2 pangkat 8 ini ada 256 teman-teman. Nah, jadi hasilnya yaitu 256. Nah, dari 256 ini yaitu 0 sampai 255 teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung saja. Hasilnya 256 total IP-nya, dan yang bisa dipakainya itu 0 sampai 255 teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan subnet mas teman-teman. Nah, hari ini kita akan mengerjakan total IP ya. Ada video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas yaitu bagaimana cara menghitung subnet mask. Untuk sebelum menghitung, kita akan menjelaskan konfigurasi teman-teman. Yang pertama itu konfigurasi Cisco. Konfigurasi Cisco itu menggunakan subnet mask teman-teman. Konfigurasinya yang kedua itu ada Winbox teman-teman. Dan itu konfigurasinya itu menggunakan Repix teman-teman ya. Dan yang ketiga itu ada Windows ya teman-teman. Sini kita akan menggunakan konfigurasinya yaitu subnet mask. Jadi sebenarnya sama aja sih subnet mask dan Travis itu. Di sini kita langsung sajalah membahas penghitungan subnet masknya. Untuk cara menghitung subnet masknya yaitu kita akan menggunakan rumus nih teman-teman. Nah, si rumusnya itu adalah 256 teman-teman. 256 ini dari jumlah yang 0 sampai 255 teman-teman. Yaitu yang hasilnya 256 yang tadi itu loh teman-teman, sebelum kita bahas, yaitu yang 2 pangkat 8 juga tuh teman-teman, yang jadi 256 teman-teman. 256 dikurangi 256 itu sama dengan 0 teman-teman. Dan untuk IP network sekarang nih teman-teman, itu yang IP awal teman-teman, yaitu yang IP awalnya itu sudah jelas nih teman-teman, yang 0 nih, 0. Dan yang IP buttressnya itu IP
yang terakhir teman-teman. Dan di sini kita IP terakhirnya itu adalah 255 teman-teman. Langsung kita tulis saja di sini 255. Dan untuk mencari IP range itu harus diingat nih teman-teman. Setelah IP network dan setelah IP broadcast teman-teman, kan di sini IP broadcastnya 0 teman-teman, kan habis ini 1. Dan yang sebelum IP broadcast yaitu sebelum 255 berarti 254 teman-teman. Dan selesai nih teman-teman. Dan di sini ada soal, kita contoh soal saja buat latihan, yaitu akan kita bahas di soal, yaitu soalnya ini 172.5.1.5.1/2 teman-teman. /26 ternyata di sini. Nah, teman-teman, bagaimana? Kalian sudah ada menemukan jawabannya belum? Nah, kita di sini kita langsung bahas saja. Yang pertama itu kita akan mencari total IP-nya dulu nih yang pertama. Yang kedua subnet mask, sama seperti di atas saja teman-teman kita carinya. Yang ketiga itu IP network dan juga IP broadcast, dan yang terakhir IP range-nya teman-teman. Nah, untuk IP mencari total IP seperti yang tadi saja teman-teman, yang menggunakan rumusnya itu 32 dikurangi prefix di sini 32 dikurang prefixnya 26 teman-teman. Sama dengan 6 teman-teman. Jadi kita pangkatkan dengan 2, yaitu 2 pangkat 6 teman-teman. Itu hasilnya 64 teman-teman. Jadi total IP-nya adalah 64 teman-teman. Langsung ke subnet mask itu 255 dikurang 256 dikurangi 64 teman-teman, berarti di sini hasilnya itu 0. Jadi 192 teman-teman. Untuk cara penulisannya 255.255.192 teman-teman. Jadi ujungnya aja nih yang diganti teman-teman. Dan untuk networknya itu IP awalnya kan 0, dan IP broadcastnya itu di sini tinggal dikurang saja sih teman-teman. 64 dikurangi 1 jadi 63 teman-teman. Dan untuk IP range-nya itu harus sesudah IP network dan sebelum IP broadcast teman-teman, berarti 1 sampai 62 teman-teman. Nah, perlu diingat ya bahwa IP network itu hasilnya harus genap ya teman-teman, dan IP broadcast harus ganjil. Dan satu lagi nih teman-teman, IP network IP broadcast itu tidak bisa dipakai teman-teman. Yang bisa dipakai itu IP range. Nah, mungkin
mungkin segitu saja dari saya. Ini mungkin ada soal lagi. Itu soalnya 10.10.10.50 7 teman-teman ya. Nah, apakah sudah mendapatkan jawabannya teman-teman? Dan kita di sini langsung sajalah bahas ya teman-teman. Yang sini kita akan cari yaitu total IP, subnet mask, IP network, keyboard address, dan juga range teman-teman. Seperti ya, sama aja lah rumusnya kayak yang di atas teman-teman. Langsung saja teman-teman kita ke mencari total IP ya, yaitu masukkan rumusnya 32 dikurangi prefix, yaitu di sini prefixnya 27 jadi 5 ya teman-teman. Ya teman-teman. Oke, jadi kita pangkatkan dengan 2 saja. 2 pangkat 5 jadi 32 nih teman-teman. Nah, yang kedua kita akan mencari subnet mask ya teman-teman. Subnet mask itu rumusnya itu 256. Kita di sini akan kurangi dengan total IP yaitu 32 ya teman-teman. Jadi hasilnya itu 224. Jadi untuk penulisannya 255.255.255.224 teman-teman. Nah, seperti ini nih si rumusnya, dan habis ini kita akan mencari IP network. IP networknya di sini adalah 0, dan seterusnya kita akan mencari IP broadcastnya. Itu 32 dikurang 1 berapa teman-teman? Ya 31 ya. Tapi di sini teman-teman bisa lihat sendiri yaitu dengan artinya 27 itu 0 sampai dengan 31 nih teman-teman. Tapi di sini 50 teman-teman. Jadi sudah melewati batas ini. Aduh. Jadi IP tidak masuk IP network dan broadcast nih teman-teman 50. Karena dari /27 ini hanya bisa sampai maksimalnya itu 32. Jadi teman-teman ada caranya nih teman-teman. Kita di sini akan menambahkan yang namanya block subnet. Jadi bagaimana nih caranya? Nah, block subnet itu adalah lanjutan dari ini. Jadi di sini block subnet dari 0 itu sampai 32 yaitu, dan subnet keduanya itu adalah 32, dan juga untuk menunya itu 32 ditambah 32 yaitu 64, dan juga 64 dikurangi 1 adalah 63. Nah, jadi ini hasil si broadcast. Nah, sudah ketemu nih teman-teman. Jadi 50 sudah termasuk ke blok subnet yang kedua ya teman-teman. Nah, ini misalnya mau diganti nih jadi 70. Nah, gampang nih, kita tinggal pakai tambah saja nih. Kita cari blok subnet nih yang ketiga, misalnya 63 ditambah 1, jadi di sini tulis 64 untuk IP networknya, dan untuk IP broadcastnya tinggal 64 tambah 32 jadi 96. Nah, 96 ini dikurangi 1 jadi 95 teman-teman.
Nah itu untuk blok subnet yang ketiga. Jadi 70 sudah ada di blok subnet yang ketiga teman-teman nih. Seperti itu. Kita langsung saja mencari IP range nya saja. Kita ambil saja yang blok subnet yang ketiga untuk IP range nya. Nah, perlu dilihat juga IP range itu sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Dan sesudah IP network itu 65 dan sebelum IP broadcast itu 94 teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi IP yang bisa dipakai itu ini nih teman-teman, 65 sampai 94. Nah perlu diingat juga untuk blok subnet yang pertama itu dengan blok subnet yang kedua itu tidak saling bisa berkomunikasi, karena kayak misalnya PC A itu 10 dan PC B itu 33. Nah itu tidak bisa berkomunikasi karena sudah beda blok subnet teman-teman. Jadi kalau mau berkomunikasi harus memiliki blok subnet yang sama teman-teman. Semoga pembahasan saya yang belibet ini kalian bisa paham ya teman-teman. Nah oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas IP address dan IP subnet. Nah pada video kali ini kita akan membahas tentang IP public dan IP privat teman-teman. Nah untuk IP public sendiri itu yang IP yang bisa diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, dan bisa dibuka di mana saja. Misalnya itu kita mempunyai YouTube.com ya teman-teman, memiliki IP addressnya misalnya 10.10.10.10 teman-teman. Nah ini bisa diakses di mana saja, misalkan Google Chrome ya teman-teman. Nah ini memiliki IP address yaitu 8.8.8.8 teman-teman. Nah ini bisa diakses kita di mana saja, mau dimakan, lagi apa, lagi di luar, lagi di mall. Nah berbeda dengan IP privat teman-teman, seperti namanya, kita cuman bisa diakses oleh yang itu saja. Contohnya ini IP address 192.168.10.1. Nah untuk IP ini hanya bisa diakses oleh 1 bit flash saja teman-teman. Mungkin sekian saja dari pembahasan dari IP public dan IP privat. Perlu diingat IP public itu bisa diakses di mana saja, siapa aja, dan IP privat cuma bisa diakses oleh satu orang saja. Nah pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep switch teman-teman. Konsep switch dan juga router teman-teman. Nah switch sendiri ini memiliki arti yaitu menghubungkan device dalam
blok subnet teman-teman. Jadi pengertian switch itu yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Misalkan konsepnya seperti ini teman-teman. Misal ini PC1 ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Switch dan ke sini adalah PC2. Nah, dan di bawah di sini ada PC3 ya teman-teman. Dan di bawah sini kita kasih PC3 teman-teman. Misalkan di sini kita tentukan dulu IP addressnya yaitu 192.168.0.027 teman-teman. Itu sama dengan 32 IP yang bisa dipakai ya teman-teman. Dipakai. Nah, langsung saja kita berikan IP address di PC1 ya. Misalkan di sini IP addressnya 192.168 1.1 aja ya teman-teman kan. Ini untuk contoh ya, sebenarnya kalian bebas berapa saja sih untuk si IP nya. Nah, untuk IP address yang PC2 192.168.1.2 itu nggak boleh sama ya teman-teman kalau akhirnya. Dan yang ke PC3 ini kita pakai IP awalnya sama 192.168.1.3. Nah, ini mau 456 juga gak apa-apa teman-teman, asal nggak sama dan tidak melebihi 32. Nah, kalau sudah seperti ini konsep switchnya, PC1 terhubung ke switch. Nah, dari switch ini kita terhubung ke PC2 teman-teman. Dan dari switch ini juga terhubung ke PC3 teman-teman. Dalam semua device ini kan sudah diberi IP nih, jadi kita bisa dihubungkan dan saling berkomunikasi nih teman-teman, karena sudah diberi yaitu pertama satu blok subnet dan diberikan IP nih mereka nih teman-teman. Nah, kita lanjut saja langsung lah ya teman-teman ke konsep router. Nah, untuk router sendiri itu memiliki arti yaitu menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda nih teman-teman. Jadi berbeda ya makanya dengan switch.
Kan kalau switch itu satu blok yang sama, kalau router itu satu blok yang berbeda-beda teman-teman. Kita langsung saja bahas lah ya teman-teman biar cepat. Kita salin saja. Ini teman-teman, sebentar ya. Nah, di sini kita harus hubungkan lagi nih teman-teman. Sepertinya teman-teman, kita pasang routernya di sini saja teman-teman. Di sini kita akan pasang lagi ya untuk contoh kabel ya teman-teman. Dan di atasnya kita kasih PC 4 dengan IP yang berbeda dengan di bawah, dan contohnya seperti ini teman, 192.168 berapa ya teman-teman, contohnya titik 1 titik ya 70 lah teman-teman. Nah ini bisa mereka bakal terhubung karena adanya router di sini nih teman-teman. Walaupun ini IP-nya berbeda jauh nih, tetapi ini bisa saling berkomunikasi karena adanya router. Misalnya PC 4 mau ke PC 2, ini bisa terhubung, saling berkomunikasi. Nah lihatlah ini perhubungan. Seperti itulah pembahasan tentang konsep router dan juga switch ya teman-teman. Oke, sampai jumpa teman-teman. Nah kali ini kita akan di sini saya sudah membuatlah contoh di Cisco Packet Tracer, yaitu mengenai switch ya. Di sini ada switch dan dua PC yang sudah saya beri IP, yaitu 10.10.10.10 seperti contoh yang tadi sebelumnya saya bahas ya teman-teman. Dan juga subnetnya yaitu 255, 255, 255 dan 244. Dan juga ini PC yang duanya juga sudah saya beri IP yaitu 10.10.10.10 dengan satu yang berbeda. Di sini ada dua cara untuk mengetesnya, yaitu dengan cara yang seperti simpel nih, seperti saya. Nah lihatlah di bawah ini sukses bro. Dan cara yang kedua itu kita masuk ke command prompt. Ini saya salah teman-teman, tadi nggak pakai record, dan ini kita ketika dia ping ke PC 2 ya teman-teman. Dan jika berhasil seperti akan ada TTL seperti ini artinya berhasil. Dan ini contoh yang salah ya teman-teman. Nah kita coba di yang satunya lagi nih teman-teman biar lebih jelas ya. Tadi saya lupa record 10.10.10.10 teman-teman. Nah kan berhasil, sukses ini berarti teman-teman. Ini bisa terjadi karena mereka memiliki blok subnet yang sama teman-teman, jadi mereka bisa saling ping. Nah ini saya juga ya teman-teman. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah selanjutnya di sini saya akan bahas yaitu tentang router ya teman-teman. Kita buat dulu di sini satu lagi ya teman-teman. Kita simpan switch, simpan PC di sini berapa aja lah teman-teman.
tapi agar menyamakan dengan video yang penjelasannya kita kasih 3 saja. Lalu kita konfigurasi dengan kabel ya teman-teman. Ini PC 1 ke situ, PC router ke sini, dari situ ke sini teman-teman. Mantap. Nah, untuk ini ya teman-teman, untuk mengetahui FA ini kita bisa saja masuk ke option ya teman-teman. Di option, sebentar teman-teman, kita langsung saja lah mulai ya teman-teman. Kita beri IP nya dulu teman-teman, itu 10.10.10.233 saja teman-teman. Dengan smartnya yaitu 255 dan 255 teman-teman. 224, maaf salah. Ujungnya harus beda ya teman-teman, kalau enggak akan error teman-teman. Kita tes dulu teman-teman. Berhasil kan teman-teman? Sebentar dulu. Sukses dulu teman-teman. Sukses teman-teman semuanya. Kita langsung lanjut saja lah teman-teman ke pembahasan router ya. Kita akan pakai router yang ini aja teman-teman, bebas sih, banyak, cuma saya suka pakai ini. Lalu kita hubungkan ya teman-teman dari router ke switch, antara switch ya. Nah, ini nih ada tulisan FA ini nih, kayak tadi teman-teman. Nah, ini misalnya FA ini FA01. Nah, untuk carinya kita ke option frequency, terus ini nih yang always support ya teman-teman. Kita hidupkan saja ya, agar ada tulisan yang seperti FA ini supaya memudahkan kita juga nih teman-teman. Ini merupakan interface ya teman-teman. Nah, kita langsung saja interface. Oh, ini yang terhubung ke sini interface 01 dan ini interface 00 ya teman-teman. Ya, langsung saja lah teman-teman. Di sini ada pilihan nih, kayak port 00 atau port 01. Nah, di sini nih kita kasih kita onin dulu ya teman-teman, supaya bisa saling menghubungkan teman-teman. Nah, tuh jadi hijau kan teman-teman. Nah, yang satunya juga jangan lupa di onin nanti ya. Nah, kita kasih IP dulu lah teman-teman. Di sini IP-nya ya IP yang tadi saja masukin teman-teman, 10.10.10.1 dengan subnet mas. Bentar, salah teman-teman, ini maaf, salah teman-teman. 255 gitu kan. Dan 224 ya, pintar kalian teman-teman. Dan ini jangan lupa di onin ya, supaya hijau, supaya bisa terhubung.
Nah, kita tinggal yang satunya lagi teman-teman. Kita masukkan yang di interface 01 tadi teman-teman. Ini enggak sama ya teman-teman, itu sesuai teman-teman masukin IP-nya berapa ya. Nah, ini IP address-nya 10.10.10.1 kan teman-teman. Langsung kita buka ke PC 1 nih teman-teman, untuk ke gateway-nya teman-teman. Nah, si gateway-nya ini yang tadi teman-teman 10.10.10.10.1. Nah, ini yang satunya juga sama teman-teman, 10.10.10.1 ya teman-teman. Cuman sepertinya saya salah nih teman-teman. Yang kedua kita lihat ya. Lihat di PC 3. Nah, saya salah malah pakai IP PC ini. Tidak apa-apa ya teman-teman. Kita tinggal masukin lagi saja si PC-nya, yaitu 10.10.10.10. Yang penting gak sama dari gateway dan tidak sama dari yang lainnya, 36 saja. Dan tadi salah saya sih, malah pakai IP yang itu. Ini tinggal masukin subnet mask lagi kayak tadi. Dan juga gateway-nya yaitu 10.10.10.33 ya teman-teman. Kayak tadi teman-teman, itu namanya IP gateway. Oke teman-teman. Nah, kita langsung tes aja ya teman-teman. Kita coba tes. Nah, coba teman-teman kita copy saja. Ya ampun, malah kehapus. Tadi ya teman-teman, kita copy supaya mempercepat. Maaf kalau pergerakan saya dan cara ngomong saya agak kurang ya teman-teman. Nah, kita coba ya teman-teman. Habis ini kita akan coba tes ya teman-teman. Kita coba dari sini ke sini ya. Bentar ya teman-teman, kita rapin dulu. Kita coba ini sini. Waduh, invalid. Nah, ini kalau invalid ini sebenarnya bukan salah sih teman-teman, wajar saja kalau salah. Soalnya ini tidak ada yang salah nih, wajar aja kalau ada yang salah. Kita coba ya. Nah, valid kan teman-teman, ini karena awal-awal. Kita coba lagi ya teman-teman. Ya, wajar lah awal-awal. Kita coba lagi. Nah, successful kan teman-teman. Coba lagi. Nah, successful nih teman-teman, karena awal-awal aja ya teman-teman ya. Sekian saja video dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Praktek dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.